Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlihi al-mudhillu liman yasha'u bi 'adlihi. Salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dihi muqimina ba'da nubuwwatihi. Amma ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa a'lamu bi muradihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Bahrul Ulum Puspitek yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah pertemukan kita dengan akhir hari tasyriknya. Ini akhir hari tasyrik kedua dalam masa pandemi corona, di mana kita menyaksikan saudara kita untuk kedua kalinya tidak Allah berangkatkan ke Baitullah. Kita hanya menyaksikan saudara kita yang tadinya puluhan juta, hanya 1.000 orang saja, baik itu ekspatriat maupun yang lainnya. Termasuk kita hanya menyaksikan diri kita dan saudara kita yang tidak begitu banyak mengakhiri melontar jumrohnya di Mina dalam rangka menyelesaikan prosesi ibadah hajinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dihadapkan dengan bergugurannya para ulama, para guru-guru kita, jangankan itu, jiran dan tetangga kita hidup bersebelahan dengan kita, yang Jumat kemarin masih ada, hari ini Allah sudah sangat sayang dengan beliau, baik itu karena COVID-19 kah atau yang lainnya. Ini artinya penelitian yang sudah diungkapkan, lebih dari 108 miliar manusia hidup di dunia, yang kesemuanya mendapatkan kesempatan untuk diuji, untuk dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini mengingatkan kita bahwa hidup di dunia adalah darul bala. Hidup di dunia adalah negeri ujian. Hidup di dunia pasti ada cobaan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kesemuanya Allah hanya ingin melihat kita sampai batas mana ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita gelisah, galau, khawatir, terlalu berani juga jangan, terlalu takut juga jangan. Sebab Allah sudah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah di ayat 155, tiap kita akan diuji dengan bisyai'in minal khauf wal ju', sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu kekurangan.
mulai dari susu beruang harus hilang dari pasaran, mulai dari PHK yang tidak terelakkan, mulai dari pekerjaan yang harus dirumahkan, karena semuanya minal anfus was samarat. Sudah Allah tuliskan baik diri kita maupun kekurangan dari harta dan buah-buahan. Akan tetapi Allah kabarkan wa basyiris sabirin, kabarkan kabar gembira kepada mereka yang bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengajarkan kita bagaimana kita menghadapi taun, bagaimana kita menghadapi bala, bagaimana kita menghadapi ujiannya Allah Subhanahu wa taala di darul balanya Allah. Di mana itu? Dunia. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagi 4 model manusia ketika menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala di darul bala, yaitu dunia, tempat negeri yang penuh dengan ujian dan cobaan. Manusia yang pertama adalah model yang lemah, selalu menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, selalu minta keadilan. Sudah melakukan puasa Arafah, sudah melakukan salat Idul Adha, sudah bertakbir, bertasbih, tahlil dan bertahmid di hadapannya, toh kemudian masih saja apa yang diinginkannya jauh dari apa yang diterimanya. Orang-orang ini kadangkala meluapkan kekecewaannya, kadang di dalam hatinya dan kadang juga diungkapkan dengan lisannya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah khawatir mereka ini menyalahkan takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah kabarkan dalam surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nas may ya'budullah, dan dari manusia itu ada yang menyembah Allah itu min harf atau ala harf, hanya di ujung keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in asabahu khairun itma'an nabi, kalau dia dapat nikmat tenang, adem, ayam dan dia bersyukur kepada Allah. Tapi fa in asabathum fitnah, kalau kemudian Allah kasih ujian, maka berubahlah rona wajahnya, meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah nyatakan khasirad dunya wal akhirah, itulah kerugian dunia dan akhirat. Maka diberikan kita satu jalan model yang kedua. Apa itu? Mereka model manusia yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sabar bahwa ujian adalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika kenikmatan datang tidak begitu gegap gempita menyongsong kenikmatan yang Allah berikan, tapi bagaimana menjadikan baik itu ujian, baik itu kenikmatan menjadi ajang kesabaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah gambarkan dalam surat Al-Fajr di ayat 15 sampai 16. Fa'ammal insan idza babtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau udah dapat nikmat, dia akan bilang fayaqulu rabbi akraman, Tuhanku Allah sedang memuliakanku. Tapi sebaliknya, fa'amma idza mabtalahu, ketika Allah uji dia, faqadara alaihi rizqah, dan Allah kurangi nikmatnya, dari rezekinya, dari kesehatannya. Yang tadinya sehat segal bugar, sekarang ada batuknya, ada pileknya, ada peningnya, ada meriangnya. Kemudian fayaqulu rabbi ahanan, mereka menyatakan bahwa Tuhanku sedang menghinakanku.
Maka sabar ini menjadi penentu, di mana Allah menggambarkan faqalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sabar itu peringkat tertinggi karena umatku sedikit yang mau bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarikus Salikin mengingatkan kita bahwa as-sabru murrun mudaqatuhu, bahwa sabar itu pahit rasanya, seperti kita makan buah yang pahit. Walakin awaqibuhu ahla minal asali. Akan tetapi implikasi dari sabar itu jauh lebih manis daripada madu yang termanis yang pernah kita rasakan. Maka sabar ini menjadi tangga untuk kita menuju model yang ketiga. Apa itu? Model mereka yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan ketentuannya, ridho apa yang sudah diambilnya, ridho dengan apa yang dilihat dan dirasakannya, ridho dengan apa yang tidak pernah tergambarkan olehnya. Menggigil luar biasa, harus isoman dan berakhir dengan wafat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya dianggap sebagai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ridho, insya Allah pun Allah akan ridho kepada kita. Maka kita diingatkan oleh Imam Ahmad dalam hadisnya di nomor hadis 3712. Allah mengingatkan kepada baginda kita Rasul, dan Rasul pun menyatakan, Allahumma inni abduk, ya Allah aku hambamu, ibnu abdik, anak daripada hambamu yang laki-laki, ibnu amatik, anak daripada hambamu yang perempuan, nasini biyadik, ubun-ubunku di tanganmu ya Allah, nasibku di tanganmu ya Allah, madin fiyah hukmuk, dengan ketetapanmu aku menerimanya ya Allah. Itu artinya ridho kepada apa yang kita terima menghantarkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah model yang paling bagus, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita terima sesungguhnya ashkur am akfur. Apakah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah semakin jauh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah ketika kita isoman, kita sering dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sibuk mencari penawar dari isoman itu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan DKM kita, dari mulai santunan ke anak yatim, itu menjadi pintu keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai 9 sapi dan beberapa ekor, puluhan ekor kambing yang sudah dikorbankan, tentunya ini menjadi bagian pintu-pintu keberkahannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yang hidup, yang berdomisili di Puspitek ini adalah amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, tsumma taqau, dan kita kemudian bertakwa kepadanya, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Allah akan bukakan pintu-pintu kemudahan, pintu-pintu kemuliaan, baik itu pintu di bumi maupun langitnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita terus berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap melaksanakan Jumat kita sebagai kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan prokes yang ketat di hadapannya, insya Allah semakin mendekatkan kita akan hilangnya virus corona, baik itu alfa maupun delta di hadapan kita, seperti virus Spanyol yang kemudian pelan-pelan hilang dari buminya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
dan kita seluruh jamaah yang hadir maupun yang sedang di perjalanan maupun yang sedang di rumah saudara dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala apapun yang membahayakan kita, baik itu virus corona, COVID-19 dan sebagainya, dan Allah dekatkan kita dengan keselamatan dan kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wahzuril kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wansuril mujahidin wa ikhwanana fi Falastin wansuril mujahidin wa ikhwanana fi anha'il alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahil umurana wa umura masjidina hada ya Allah, Masjid Bahrul Ulum wa qaryatina hadihi ya Allah, puspiptek madamatis samawati wal ardh. Allahumma sahil umurana ya Allah wa umur masjidina hada ya Allah, Masjid Bahrul Ulum wa qaryatina hadihi ya Allah, puspiptek madamatis samawati wal ardh. Allahumma adfa'annal bala wal waba wa virus al-corona min anha'i alfa wa delta ya Allah ya rabbal alamin, min baladina hadihi khasah Indonesia ya Allah, wabil khasah fi qaryatina puspiptek hadihi ya Allah, wabil khasah fi masjidina hada ya Allah, Masjid Bahrul Ulum wa jami'atuna kulluha ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghaffar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah. Allahu akbar.